Pada suatu hari, militer Rusia sedang mendemonstrasikan senjata baru berupa robot yang akan digunakan untuk berperang. Robot-robot itu memiliki kecerdasan buatan dan tidak memerlukan manusia untuk mengendalikannya. Robot itu juga bisa menembak sasaran dengan tepat. Namun tiba-tiba, robot itu menunjukkan tanda-tanda mencurigakan. Robot-robot itu menghancurkan tank walaupun petugas tidak mengaktifkan senjatanya. Pesawat pun dikerahkan untuk menghancurkan robot-robot itu. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Robot-robot itu pun menghancurkan markas militer dan membunuh semua orang yang ada di dalamnya. Beberapa saat kemudian, muncul seorang pria bernama August Kuratov. Pria itulah yang telah menghack robot-robot tersebut. Di pusat komando militer, kejadian barusan membuat Jenderal Nikolai Dolgov mengadakan rapat penting. Dia memberitahu, akibat kejadian serangan Kuratov barusan, Jenderal Dolgov memasukkan beberapa anak buahnya ke dalam sebuah proyek rahasia yang diberi nama Proyek Patriot. Patriot adalah proyek rekayasa genetika rahasia milik Rusia. Proyek ini sudah dimulai sejak tahun 1940-an. Setelah Perang Dingin, banyak laboratorium rahasia melakukan percobaan pada binatang dan manusia. August Kuratov pernah bertugas di dalam Departemen Teknologi di Patriot. Kuratov menciptakan sebuah temuan yang diberi nama Modul One. Modul One memiliki kemampuan untuk mengendalikan semua kendaraan atau alat mekanis dari jarak jauh. Sayangnya percobaan itu gagal dan Departemen Teknologi akhirnya ditutup. Hal ini membuat Kuratov iri pada rekan kerjanya yang bernama Profesor Viktor Golbanov. Profesor Golbanov yang menjabat sebagai kepala program genetika Patriot sukses melakukan hasil tes kepada manusia. Kuratov yang mempunyai ambisi ingin sukses seperti Golbanov kemudian mencuri hasil penelitian Golbanov. Kuratov pun memulai serangkaian penelitian genetik rahasianya sendiri. Penelitian itu menyebabkan beberapa orang tidak bersalah menjadi korban biologis. Akibat aksinya ini, Kuratov ditangkap dan dipenjara. Namun dia berhasil melarikan diri dan bersembunyi di laboratorium rahasianya. Pasukan Rusia kemudian melacak keberadaan Kuratov. Karena tidak ingin dipenjara lagi, Kuratov pun meledakkan laboratoriumnya. Akibat ledakan laboratorium yang mengandung bahan kimia itu, tubuh Kuratov berubah menjadi makhluk setengah monster. Kekuatannya di atas rata-rata. Menurut Jenderal Dolgov, hanya ada satu cara untuk menghentikan Kuratov, yaitu mengumpulkan subjek manusia yang dulu pernah dia ciptakan dan meminta bantuan mereka untuk mengalahkan Kuratov. Di tempat lain, Kuratov mendatangi gudang militer. Dia mengendalikan semua kendaraan yang ada di sana untuk dibawa pergi. Keesokan harinya, Jenderal Dolgov mengajak Mayor Elena Larina ke dalam markas Patriot. Jenderal memberikan tugas kepada Elena untuk menemukan manusia super hasil ciptaan Kuratov. Para manusia super ciptaan Kuratov pasti memiliki dendam yang mendalam pada Kuratov. Elena akan meminta bantuan mereka untuk melawan Kuratov. Kelompok manusia super ini akan diberi nama Guardians. Elena pun langsung meminta staf Patriot untuk mencari jejak manusia super yang tersebar di penjuru negeri itu. Mereka pun berhasil menemukan jejak manusia-manusia super itu. Elena langsung mendatangi lokasi manusia super pertama yang bernama Lair. Lair memiliki kemampuan untuk mengendalikan tanah dan batu-batuan. Awalnya Lair tidak mau ikut Elena karena dia mengira Elena hanya akan memanfaatkannya. Elena pun memberitahu kalau Kuratov belum meninggal. Mendengar hal itu, Lair pun bersedia untuk ikut dengan Elena. Dia ingin membalas apa yang dilakukan Kuratov kepada tubuhnya. Manusia super kedua adalah Khan. Dia memiliki kekuatan bisa bergerak dengan sangat cepat. Saat menggunakan kekuatannya, mata Khan akan berubah menjadi putih. Dengan dua pedang di punggungnya, Khan bisa membantai para mafia dalam sekejap. Lair pun mendatangi Han dan memintanya bergabung dengannya untuk melawan Kuratov. Manusia super ketiga adalah Arsus. Arsus mempunyai kemampuan bisa berubah menjadi setengah beruang. Manusia super yang terakhir bernama Xenia. Xenia mempunyai kemampuan tidak terlihat ketika tubuhnya terkena air. Dia melakukan pertunjukan dengan kekuatannya. Berbeda dengan ketiga manusia super lainnya, Xenia ternyata tidak mengingat masa lalunya. Ketika Arsus dan yang lainnya mendatanginya, Xenia malah menyerang mereka. Arsus pun memberitahunya bahwa mereka adalah teman lama. Di tempat lain, Kuratov menyiapkan pasukannya yang berupa manusia buatan yang disimpan di dalam tabung-tabung. Dia sudah siap untuk menguasai dunia. Di dalam markas Patriot, Xenia memutuskan untuk bergabung bersama Guardians karena dia merasa bosan berpindah-pindah. Sejak tahun 1940, dia sama sekali tidak menua. Hal ini menjadi pertanyaan orang sekitar, jadi dia memutuskan untuk selalu berpindah-pindah tempat. Xenia berkata kalau dia memiliki kekuatan tidak terlihat jika terkena air, dan tubuhnya bisa menyesuaikan di dalam suhu yang ekstrim. Selain itu, dengan bergabung di Guardians, Xenia berharap dia akan bisa mengingat masa lalunya. Jenderal Dolgov pun memberitahu kalau saat ini dia mengetahui tempat persembunyian Kuratov. Dia menyuruh para Guardians untuk bersiap-siap menyerang. Guardians pun langsung menuju TKP. Cuacanya turun hujan, jadi Xenia bisa menggunakan kekuatannya menjadi tak terlihat. Tiba-tiba ada yang mengacaukan sinyal komunikasi. Mereka pun tidak bisa berkomunikasi dengan markas. Arsus mulai berubah menjadi beruang. Khan bersiap dengan senjatanya. Di saat Xenia berjalan di tengah-tengah pasukan Kuratov, dia merasa ada yang aneh. Dan benar saja, pasukan Kuratov menembak pipa yang mengeluarkan suhu dingin, membuat tubuh Xenia langsung membeku dan tidak bisa bergerak. Sementara itu, Arsus, Khan, dan Lair menggunakan kekuatan mereka untuk mengalahkan pasukan musuh.
Sementara Elena masih berusaha mendapatkan sinyal agar dia bisa mengetahui keadaan Guardians. Han terkena panah bius yang membuat dirinya pingsan, sedangkan Arsus tertangkap jaring. Di tempat lain, Lair bertarung melawan Kuratov. Kuratov begitu kuat sehingga membuat Lair kesulitan. Kuratov pun menghajar Lair hingga tak berdaya. Singkat cerita, Kuratov memenjarakan Arsus, Han, dan Xenia. Kuratov berkata kalau dia tahu kelemahan mereka semua karena dia yang menciptakan mereka. Arsus pun meminta Kuratov untuk membebaskan Xenia karena dia tidak tahu apa-apa, ingatannya telah hilang. Namun Kuratov menolak. Kuratov mengajak para Guardians untuk bergabung dengannya. Arsus pun menolak mentah-mentah. Para Guardians lebih memilih mati daripada bergabung dengan Kuratov. Kuratov pun pergi. Kuratov lalu mengendalikan kendaraan-kendaraan berat militer. Mereka bergerak menuju ibu kota Moskow. Mereka akan menghancurkan apapun yang menghalangi mereka. Seluruh penduduk pun dievakuasi ke tempat yang aman. Sementara itu, Mayor Elena berhasil menemukan Lair yang tidak sadarkan diri. Elena langsung membawa Lair ke dalam markas Patriot. Di pusat kota, Kuratov sedang berusaha mengambil menara Zakinan untuk melancarkan rencananya menguasai dunia. Tiba-tiba Jenderal Dolgov datang. Ternyata sebelumnya, Dolgov telah membuat perjanjian dengan Kuratov. Dolgov sengaja menjebak Guardians untuk diserahkan kepada Kuratov. Dolgov menagih janji Kuratov yang akan menjadikannya presiden. Namun dengan kejam, Kuratov malah membunuh Jenderal Dolgov. Kuratov pun melanjutkan aksinya meruntuhkan menara. Di dalam markas Patriot, Elena kedatangan Profesor Viktor Golbanov. Selama ini, Profesor Golbanov dikira sudah meninggal. Elena pun memberitahu kalau Lair terluka akibat bertarung melawan Kuratov. Sementara anggota Guardians yang lainnya mungkin sudah tewas atau tertangkap. Profesor Golbanov pun menunjukkan letak laboratorium rahasia milik Kuratov, di mana dia memenjarakan Arsus, Han, dan Xenia. Profesor Golbanov juga akan membantu untuk memulihkan keadaan Lair. Elena dan pasukannya pun mendatangi laboratorium Kuratov. Setelah berhasil mengalahkan pasukan Kuratov, Elena menemukan Arsus dan yang lainnya. Elena lalu menembak sebuah kotak dan perisai yang memenjarakan Arsus, Han, dan Xenia akhirnya hancur. Mereka semua pun akhirnya bebas. Elena memberitahu kalau Jenderal Dolgov telah mengkhianati mereka. Kini Elena lah yang memimpin Patriot. Di tempat lain, Kuratov membawa menara Zakinan menuju gedung Federasi Moskow menggunakan beberapa helikopter dan tank-tank yang dia curi sebelumnya. Di dalam markas Patriot, Elena menemui Arsus yang sedang galau. Ternyata, dahulu Arsus adalah kekasih Xenia. Namun Arsus tidak bisa memberitahukan hal itu kepada Xenia karena Xenia masih hilang ingatan. Selain itu, Arsus merasa kalau dia semakin susah mengendalikan perubahan dirinya. Semakin hari, perubahan dirinya menjadi beruang, durasinya semakin lama. Arsus takut dia tidak bisa kembali lagi menjadi manusia. Dia berniat akan bertanya pada Profesor Golbanov mengenai kemungkinan tersebut karena Arsus merasa ragu dia masih bisa mengendalikan perubahan dirinya. Dia juga meminta bantuan Elena jika suatu hari nanti dia berubah menjadi beruang untuk selamanya. Di tempat lain, Profesor Golbanov sedang meneliti pasukan ciptaan Kuratov. Dia menemukan sesuatu dan berniat memberitahu Elena. Namun tiba-tiba Kuratov datang. Kuratov kecewa karena Golbanov telah mengkhianatinya. Sebelum pergi, Kuratov menghancurkan pipa berisi gas beracun dan membuat Golbanov keracunan. Di dalam markas Patriot, seorang agen menghubungi Elena. Dia memberitahu kalau Kuratov berhasil mengambil alih kendali Hammer. Hammer adalah satelit peninggalan perang dingin yang memiliki meriam raksasa. Kekuatan tembakan Hammer setara bom atom, dan sekarang satelit itu di bawah kendali Kuratov. Kuratov juga mempunyai rencana mengambil alih semua satelit komunikasi yang mengorbit di atas bumi. Jika berhasil, dia akan dapat mengendalikan semua mesin mekanis yang ada di bumi. Dengan kata lain, Kuratov bisa mengendalikan planet ini. Untuk mewujudkan hal itu, Kuratov membutuhkan transmitter yang sangat kuat dan antena yang sangat tinggi. Kini Kuratov sudah mempunyai transmitter. Dia menggunakan gedung Federasi Moskow dan ditambah menara Zakinan sebagai antena yang tingginya bisa mencapai 900 meter. Di luar, beberapa pesawat terbang berusaha mendekati gedung Federasi untuk menghancurkan antena milik Kuratov. Kuratov mengaktifkan senjata penghancur untuk menyerang pesawat-pesawat itu. Sebuah pesawat berhasil melepaskan tembakan ke arah Kuratov. Namun ternyata menara Zakinan dilindungi perisai, membuat tembakan itu tidak bisa menembus menara. Mereka pun gagal menyerang Kuratov. Di tempat lain, Elena menemui Han yang sedang menyendiri. Han bercerita kalau dia mempunyai seorang kakak laki-laki yang ahli kungfu dan pedang. Han sangat mengidolakan kakaknya. Namun seiring berjalannya waktu, dia sadar kalau dia hanya berada dalam bayang-bayang kakaknya. Tidak ada yang percaya dengan kemampuannya. Han ingin membuktikan kepada semua orang kalau dia juga sama hebatnya seperti kakaknya. Dia akhirnya menemui Kuratov yang menjanjikannya menjadi manusia super. Han pun setuju menjadi manusia percobaan untuk Kuratov. Setelah berhasil diubah menjadi manusia super, Han menantang kakaknya bertarung. Namun dalam pertarungan itu, Han tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia tidak sengaja membunuh kakaknya. Karena sebab itulah, Han sangat ingin membunuh Kuratov yang telah merubahnya menjadi monster. Elena lalu memberikan armor baru untuk para Guardians. Armor ini didesain untuk menaikkan efisiensi pertempuran, sehingga kemampuan super para Guardians dapat meningkat lebih baik lagi. Arsus mendapatkan senjata yang dapat dikendalikan oleh pikirannya. Saat tubuhnya berubah menjadi beruang, senjata itu akan aktif secara otomatis. Kostum Han bisa melindunginya dari semua kerusakan fisik termasuk peluru, pisau, dan panah bius. Han juga mendapatkan senjata super.
Dalam pertarungan terakhirnya, kemampuan Lair dinetralisir karena dia tidak mempunyai akses untuk mengunci kekuatannya. Dengan menggunakan kostum barunya ini, Lair bisa mengunci kekuatannya sepanjang waktu. Lair juga diberikan cambuk elektromagnetik yang memberikan pukulan mematikan untuk lawannya. Sedangkan Xenia diberikan sensor sensitif yang memungkinkan dia berubah menjadi tak terlihat kapan saja. Xenia juga bisa membuat benda yang dia pegang menjadi tak terlihat juga. Guardians pun mulai berlatih menggunakan armor baru mereka. Awalnya memang sulit mengendalikan senjata baru, namun seiring berjalannya waktu, mereka akhirnya bisa mengendalikannya. Kini mereka pun siap untuk bertarung kembali melawan Kuratov. Di tempat lain, Kuratov masih berusaha mengendalikan Hammer. Sementara Guardians dan Elena menyusun rencana untuk menyerang Kuratov. Menteri Pertahanan Rusia memerintahkan Guardians untuk mematikan generator perisai. Setelah perisai menara dimatikan, pihak militer akan menghancurkan menara itu menggunakan rudal penghancur. Para Guardians harus sudah pergi dari menara sebelum rudal diluncurkan. Peluncur rudal telah bersiap untuk menyerang, sedangkan Arsus, Xenia, dan Lair pun mulai bergerak. Mereka berpencar untuk melumpuhkan lawan. Khan naik helikopter untuk melakukan penyerangan lewat udara. Dengan armor dan senjata baru mereka semakin kuat. Setelah mengalahkan beberapa pasukan Kuratov, ketiga Guardian bergerak di atap gedung untuk menuju menara Zakinan. Saat sedang melewati pipa yang menghubungkan gedung dengan menara, ketiga Guardian ditembaki oleh pasukan musuh. Arsus kehilangan keseimbangan membuatnya hampir terjatuh. Lair menggunakan cambuk elektromagnetiknya menjadi perisai untuk menghindari tembakan. Dari atas, Han turun dari helikopter dan memotong pipa yang dinaiki pasukan musuh. Han lalu bergabung bersama ketiga temannya. Mereka pun berjalan menuju menara. Di tempat lain, Elena menolong Profesor Golbanov yang pingsan akibat menghirup gas beracun. Golbanov memberitahu kalau para Guardians bisa menggabungkan kekuatan mereka menjadi satu dan menciptakan Kamehameha. Namun jika para Guardians menggunakan kekuatan mereka terlalu banyak, bisa mengakibatkan mereka kehilangan nyawa. Sementara itu, Guardians berhasil mencapai generator perisai. Mereka harus mematikan perisai sebelum rudal diluncurkan. Xenia akhirnya menggunakan kekuatannya untuk mematikan generator. Perisai yang melindungi menara pun akhirnya hilang. Di saat rudal akan diluncurkan, Elena melarangnya karena Guardians masih berada di dalam menara. Di menara, Guardians pun bertarung melawan Kuratov. Kuratov masih bisa mengimbangi kekuatan mereka berempat. Xenia memegang tangan Lair agar mereka tak terlihat. Dengan begitu mereka bisa menyerang Kuratov menggunakan cambuk Lair. Lair berhasil mengikat Kuratov dengan cambuknya. Saat Han akan menyerang Kuratov, Kuratov berhasil melepaskan diri. Kuratov lalu mendekati Xenia. Arsus yang melihat hal itu merubah dirinya menjadi beruang seutuhnya. Namun Kuratov sama sekali tak gentar. Kuratov mengajar Arsus hingga tersungkur. Di tempat lain, Menteri Pertahanan mendesak Elena untuk segera meluncurkan rudal. Elena pun memutuskan untuk pergi menemui Guardians. Sebuah pesawat terlihat melewati menara. Han lalu melemparkan senjata ke arah pesawat itu dan mengikat teman-temannya. Mereka memutuskan untuk kabur dari menara. Rudal pun diluncurkan. Kuratov lalu mengacaukan sistem pesawat yang dinaiki para Guardians. Han langsung memotong tali sehingga mereka bisa selamat. Elena pun berhasil menemukan para Guardians. Di menara, secara mengejutkan, Kuratov bisa membelokkan rudal-rudal yang menuju arahnya. Kuratov pun kembali berusaha mengaktifkan Hammer. Elena lalu memberitahu kalau para Guardians bisa menyatukan kekuatan mereka untuk melakukan Kamehameha. Namun juga memperingatkan kalau proses itu juga bisa membunuh mereka. Mendengar hal itu, para Guardians memutuskan untuk mencobanya karena tidak ada cara lain lagi. Mereka pun mentransfer seluruh energi kepada Lair. Saat energi sudah terkumpul, Lair menembakkan Kamehameha ke arah menara. Menara itu pun ambruk. Kuratov juga ikut jatuh bersama gedung-gedung di sekitarnya. Setelah Kuratov tewas, kota Moskow pun kembali normal. Mereka melakukan perbaikan di segala aspek. Elena memuji para Guardians karena mereka tak hanya hebat, namun persahabatan mereka juga kuat. Sebelum pergi, Elena memberitahu kalau dia juga telah menemukan manusia super lainnya selain mereka berempat. Dan berakhirlah alur cerita film Guardians ini, guys.